Halo pemirsa, kembali dengan saya Nita Sari dengan NIM 55042200003 selaku pembawa acara yang akan membawakan berita terkait WNA melakukan skimming pada ATM bank milik BUMN. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian dengan modus skimming yang dilakukan warga negara asing atau WNA yang berinisial SP berusia 24 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan SP merupakan warga negara Estonia. Dalam aksinya, pelaku menyasar para nasabah salah satu bank milik BUMN. Tersangka melakukan skimming dengan cara menggunakan kartu Binance khusus sebagai sarana untuk menampung data elektronik nasabah, ujar Zulpan kepada wartawan di Polda Metro pada Senin 27 Juli 2022. Alumnus Akpol tahun 1995 itu menambahkan data dalam kartu itu didapatkan dengan cara menggesekkannya di mesin encoder yang terhubung ke laptop. Laptop tersebut juga sudah dipasang aplikasi khusus bernama MSRX. Polisi kelahiran di Kota Pinang, Sumatera Utara itu mengatakan total kerugian yang dialami nasabah bank sekitar 300 juta rupiah. Dalam kasus ini, pelaku SP menerima bayaran sekitar 900 hingga 1050 US dollar dari Mart. Upah tersebut diterima tersangka melalui Bitcoin setiap berhasil melakukan transaksi, kata Zulpan. Kini, SP sudah ditahan dan dijerat pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Fraud adalah ancaman serius bagi sektor perbankan yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, keamanan bank menjadi prioritas utama. Dalam era digital yang begitu kompleks, audit IT bank memegang peran kunci dalam mencegah fraud dan menjaga kepercayaan nasabah. Fraud bank dapat memiliki dampak yang merugikan, tidak hanya bagi bank itu sendiri, tetapi juga bagi nasabah. Nasabah yang menjadi korban fraud bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan, sementara bank harus menghadapi kerugian reputasi yang dapat berdampak jangka panjang. Peran audit IT dalam mencegah fraud adalah memonitor sistem keamanan bank. Audit IT bank memiliki peran utama dalam memonitor sistem keamanan bank. Mereka melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur IT bank, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ini membantu mencegah penetrasi ilegal ke dalam sistem bank yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat. Memvalidasi kepatuhan terhadap standar keamanan penting untuk memastikan bahwa bank mematuhi standar keamanan yang berlaku. Audit IT bank membantu memvalidasi kepatuhan terhadap standar ini, seperti ISO 27001 atau standar industri keuangan khusus. Ini membantu bank menjaga keamanan mereka sesuai dengan tuntutan industri. Audit internal dapat menggunakan kerangka kerja sistematis atau best practice. Pada audit IT, dalam mendeteksi dan mencegah skimming di mesin ATM adalah menggunakan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah kerangka kerja untuk mengelola layanan IT. ITIL mencakup seperangkat proses pengelolaan layanan IT yang terdiri dari 5 fase, yaitu strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, dan peningkatan layanan. ITIL juga menyediakan seperangkat panduan audit yang dapat digunakan oleh auditor dalam mengevaluasi pengelolaan layanan IT. Vulnerability Assessment dan Penetration Testing atau VAPT adalah pendekatan pengujian keamanan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan cyber seperti skimming pada mesin ATM. Perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment dapat disimpulkan bahwa vulnerability assessment itu cepat, terjangkau, namun bisa melewatkan beberapa detail. Sementara VAPT lebih lama waktu kerjanya, lebih dalam evaluasinya, sehingga harganya juga lebih mahal. Di antara keduanya dapat disimpulkan bahwa bank BUMN yang nasabahnya terkena skimming akan menggunakan penetration testing atau VAPT karena dalam kasus yang ini uang yang hilang tidaklah sedikit, sehingga perlu menggunakan metode audit yang lebih detail dalam mengevaluasi. Untuk mengidentifikasi dan menangani tanda bahaya dalam perilaku nasabah secara efektif, bank perlu menerapkan indikator risiko. Sistem ini memainkan peran penting dalam 3 poin. Yang pertama, intervensi dini, yaitu termasuk memantau transaksi, interaksi nasabah, dan titik data relevan lainnya untuk mengidentifikasi pola yang mungkin mengindikasikan aktivitas terlarang. Yang kedua, memanfaatkan proses otomatis, yaitu sistem otomatis dapat menerapkan algoritma dan aturan untuk menilai perilaku pelanggan dan memicu peringatan saat aktivitas mencurigakan terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan investigasi menyeluruh untuk membantu bank membedakan antara aktivitas nasabah yang sah dan aktivitas yang menimbulkan risiko.
Jadi menurut saya, rekomendasi saya terhadap bank untuk meningkatkan keamanan sistem ATM yaitu seperti penerapan teknologi chip-based cards, kemudian pemasangan kamera pengawasan canggih di sekitar mesin ATM, serta penguatan prosedur pengendalian keamanan cyber. Kendati licik dan sulit untuk diidentifikasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari muslihat pelaku skimming. Yang pertama, pastikan tidak ada kejahatan pada mesin ATM. Kemudian periksa mulut ATM dan pastikan tidak ada benda asing apapun. Yang ketiga, pastikan lakukan transaksi di mesin ATM yang dijaga ketat seperti dilengkapi dengan pencahayaan, CCTV, dan satpam. Yang keempat, sebaiknya lakukan transaksi di ATM kantor cabang resmi bank penerbit ATM Anda. Yang kelima, jangan memberi informasi kartu ke sembarang orang atau menandatangani slip transaksi kosong. Yang keenam, buatlah nomor PIN menggunakan kombinasi angka yang kuat dan lakukan pengubahan PIN secara berkala. Dan yang ketujuh, bertransaksilah secara cardless atau transaksi online melalui mobile banking dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari kasus ini setelah kita ulik secara rinci adalah audit internal memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko kecurangan di era digital. Dan menghadapi tantangan fraud yang semakin kompleks, auditor internal harus memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi, risiko cyber, serta strategi penipuan digital, sehingga peningkatan teknologi dan pengawasan dalam menjaga keamanan data nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank sangatlah penting. Baik pemirsa, informasi tadi mengenai WNA melakukan skimming ATM pada bank milik BUMN mengakhiri jumpa kita hari ini di Banking News. Saya Anita Sari pamit undur diri, sampai jumpa.